tanpa kecuali sampai di dalam itu mas sempat lagi nyepret kan. Dan harapan saya meminta tolong juga kepada kiai dan ada pihak yang tiga yang masuk. Dikala kita posisi kita sudah benar, ada yang masuk satu tanpa kita ketahui rusak semuanya. Nah kita ini kan melewati Polres, minta semua kami mengharapkan kita menghargai lalu lintas, tolong pakai helm dulu lah. Kita kan orang yang ngerti. nggak mau kejadian nanti sampai di sana ada pohon kembang, ada yang di WC, ada pinggir. Kita korban, benar? Ke sini. Tolong, panduk di sini. Nanti, ya. Apa ikut prosedur ikut. Perhatikan. Hari ini saya bergabung dengan kawan-kawan membela haknya. Kita sudah merdeka, saudara-saudara. Kita tidak merasakan kemerdekaan itu. Hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Rakyat bersatu. Kita rakyat sudah lama ditindas. Kawan-kawan di Benil juga sudah diobrak-abrik. Kita daerah tidak ada komitmennya untuk masyarakat. Jangan dipilih. DPR yang tidak respect rakyat. Kita punya suara. Satu suara adalah suara Tuhan. Kalau memang benar BUMN ini milik rakyat, saudara-saudara, bukan milik oknum. Oleh karena itu kalau mereka benar berdiri di sini, HGO-nya harus jelas. Kalau ada penyimpangan, kepolisian jangan diam. Jangan diam. Saat ini, Bumi Waikanan harus bebas dari penindasan. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Pekerjaan perkebunan tanpa HGO. Betul. Adalah uang ganti rugi. Kompensasi adalah uang ucapan terima kasih. Kompensasi, bukan ganti rugi. Tentang perkebunan ini, saudara-saudara, tidak bisa mengandalkan berdasarkan kompensasi ganti rugi. Ada yang membeli, ada yang raja yang menjual. Ini adalah cerita saudara-saudara. Penangkapan itu masih melibatkan polisi dan brimob. Tapi sekarang ini penangkapan tanpa polisi. Orang yang ditangkap oleh 143. Betul. Di sini sudah jelas perkebunan yang berada di kampung ini, di Negeri Baru Karangumpu, tidak ada HGU. Kami berharap supaya ditangkap si Manggaraja itu. Betul. Kepada pihak berwajib dan
kita akan berembuk bersama. Jadi siapa-siapa nanti yang akan kita undang, walaupun hari ini tidak bisa hadir, nanti kita dari DPRD Kabupaten Kanan melalui ketuanya bisa memfasilitasinya aspirasi-aspirasi bapak-bapak semua yang hadir di kantor DPRD Kabupaten Kanan ini. Jadi saya mengharapkan jalan yang paling terbagus, ya. Jadi aspirasi bapak-bapak semua sudah paslah menyampaikan dengan kami sebagai wakil rakyat. Tidak salah ya. Kami adalah menerima aspirasi walaupun saudara-saudara belum Wai Kanan dan Lampung tidak menerima aspirasi kita, tidak ada kejelasan, kita akan ke Menteri BUMN. Kita akan ke BPN pusat. Ingat kawan-kawan, perjuangan kita masih panjang. Hak kita harus kita perjuangkan. Iya. Mau mak mundur. Mohon maaf Pak, saya mundur. Kasat, Presiden, Polres Wai Kanan yang saya hormati, Bapak-bapak, tokoh-tokoh masyarakat, dari pendidikan kesehatan semua yang dapat hadir bersama-sama di ruang DPRD Kabupaten Wai Kanan ini dalam keadaan sehat walafiat. Wakil rakyat DPRD ini tentu akan mempelajari, menindaklanjuti mana di antara aspirasi-aspirasi masyarakat yang menurut kita semua sesuai dengan aturan yang ada agar terciptanya Kabupaten Wai Kanan ini yang kondusif, yang harmonis. Sekali lagi kepada ibu sekalian, Bapak, kami akan tindak lanjuti ini akan kita kirimkan, akan kita panggil bersama, kita duduk satu meja, berikan suatu pemikiran yang baik agar yang punya hak, punya kewajiban terbaca di sini. Ini ya kita sampaikan ke pusat loh budaya, sampai ke Jakarta sana minta maaf masyarakat. Saya nggak senang karena ada tugasnya masing-masing. Kalau memang dari Polres yang mengatur sama orang memanggil, masalah. Kalau dia orang di BPN minta backup dengan tentara yang di luar kewenangan body dari 143. Kita ini negara apa seperti ini? Kita ini udah reformasi, udah nyawa demokrasi, ada kurang-kurang masing-masing. Jadi nanti saya mengharap Dandim kita undang, nanti hearing nanti, Kapolres kita undang, ke dari kesatuan mana kita undang juga nanti. Kita akan tanyakan surat apa yang orang perintah dari siapa, apa perintah dari komandannya, apa perintah dari Dandim, apa perintah dari Kodam, apa perintah dari Panglima. Nembak di lokasi. Serosong pelurunya simpan, jangan sampai hilang. Itu. Jadi saya merasa apa ya? Ini mohon maaf karena saya sering monitor di orang ini. Dan kita siapkan bukan sekedar argumen-argumen saja, tetapi yang lebih penting lagi yaitu secara menyeluruh, yaitu data-data. Karena saya yakin sana juga punya data, kan? Kalau kita manja ini jangan gigi 4, kita mainkan gigi 1 atau gigi 2 gitu kan. Kalau gigi 4 aja kalau nggak tertanjak gitu kan. Gunakan, yaitu kita kuasai dulu tanjakan-tanjak itu. Kalau gigi 2 nggak bisa ya gigi 1 gitu kan. Oleh karenanya kami berharap yang ada di sini kita ada keseriusan untuk mendengarkan masalah-masalah yang ada di kanan ini. Jangan sampai masyarakat ini pada pihak yang dikalah dan dilemahkan. Kalaulah benar, ya inilah yang harus kita dukung. Sudah ditanamin juga. Udah berapa tahun? Biasanya kalau karet itu 25 sampai 30 tahun. Kalau rata-rata itu kalau jangka menangnya sekitar 30-an tahun.
Kalau mungkin ini hanya sekedar jangka menengah, sudah habis lah. Tapi nggak tahu kalau misalkan diperpanjang, pemerintah daerah tidak mengetahuinya juga, gitu kan. Oleh karenanya, perlu pemerintah daerah ini menyikapi masukan-masukan daripada masyarakat ini, karena kita yang lembaga yang ada di sini memang dibayar negara untuk membela masyarakat yang benar, kira-kira gitu kan ya. Dijawab oleh ahli studi perkebunan PTPN 10. Bajunya aja yang PN 7. Kami cek di Kementerian BUMN Pusat, PN 10 ternyata tidak ada di Lampung. Nah, tiba-tiba setelah itu kami pernah tanyakan lagi untuk memanggil pihak perusahaan, mempertanyakan legalitas secara hukum, apa dasar hukumnya. Yang kedua, tidak ada jawaban. Yang ketiga, ini muncul lagi Mangaraja mengatakan kembali lagi PTPN 7. Sebenarnya Pak, urusan tanah ini sebenarnya sederhana. Dia tidak bisa yang diagung-agungkan selama ini perusahaan itu Pak, kompensasi dikatakan ganti rugi. Selama ini kan baru ada kompensasi Pak, nggak pernah ada ganti rugi. Itu yang perlu saya jelaskan, karena bahasa play mereka harus ceritakan di sini. Ini lahan tanah ini tidak bisa berdasarkan membeli dengan raja, tidak bisa berdasarkan ada yang melepaskan hak, dia tetap mengunci di hak itu. Artinya dan ini sebenarnya kami berharap supaya Dewan ini kunci tanah di Waikanan ini sebenarnya sederhana Pak, nggak perlu kita atas, sebenarnya ada di BPN Kabupaten Waikanan. Karena minyak ini saya ceritakan lagi Pak, tentang HGU itu kalau dulu Pak itu BPN pusat yang tahu, tapi itu juga cuma untuk BPN Kabupaten Waikanan harus sudah ada. Artinya kalau BPN Waikanan tidak ada, ini ada apa? Supaya kami berharap supaya Dewan memanggil BPN Kabupaten Waikanan, jangan lagi ada permainan yang berkepanjangan. Karena tidak semua orang bodoh seperti zaman dahulu Pak. Ini kan permainan yang berkepanjangan, dulu menggunakan tentara. Jadi supaya Dewan ini supaya memanggil perusahaan, mempertanyakan ulang legalitas secara hukum, terus mendesak supaya Bupati mensikapi seluruh tanah-tanah yang ada di Waikanan ini. Ini saya telah cek di BPN Pusat Pak tentang keberadaan perkebunan yang ada di Kabupaten Waikanan ini baru 5%, tapi tidak dimultiplikasikan di mana-mana yang ada HGU dengan enggak. Artinya saya paham tentang itu, artinya kami sudah ke BPN Pusat ini dinyatakan tidak ada HGU. Dan ini Pak tidak bisa, misal ada HGU ini artinya telah terjadi alih fungsi, karena ini bukan hutan masyarakat, karena ini hutan kemasyarakatan, bukan hutan produktif. Ya, TPN itu jelas HGU-nya Pak, nggak bisa nggak jelas, karena dia berkaitan HGU dan IUP, izin usaha perkebunan. Jadi kalau dia udah ngemplang, HGU-nya nggak jelas, gimana dia mau pajaknya, gitu Pak. Terus yang kedua Pak, yang lain-lainnya banyak Pak persoalan di Waikanan ini saya masukkan untuk Pak Ketua DPR. Banyak perusahaan-perusahaan yang menyalahi aturan, menyimpang dari amdalnya Pak. Nah perkebunan ini sebenarnya sudah lama dan kami sharing Pak, karena kami senasib juga dalam hal persoalan perkebunan ini. Tolonglah, kita berharap dari DPR, ya kalau hanya dipanggil PTPN sini, saya rasa cuma begitu-begitu saja Pak. Panggil saja yang di Lampung, karena PTPN 7 itu di Lampung Pak. Walaupun yang di Sumsel mereka hidupnya di Lampung Pak. Karena kawan-kawan tidak jelas. Karena saya takut pengorbanan lebih luas lagi. Ada orang koding nggak? Salahkah saya membawa kawan-kawan ke sini?